Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak channel saya Muhammad Aldira. Saya akan banyak membahas mengenai kepemimpinan, manajemen, dan bisnis dalam perspektif Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan follow sosial media saya yang lain di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Terima kasih. Sahabat YouTube yang dahsyat, di video kedua kali ini, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahasan dari vlog ini. Silakan dijawab sesuai dengan gambaran yang paling sesuai saat ini, yang dirasa saat ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda lebih mudah untuk menjadi kaya atau lebih mudah untuk menjadi miskin? Silakan jawab. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda lebih sulit menjadi kaya atau lebih sulit menjadi miskin? Oke. Pertanyaan ketiga, apakah Anda lebih mudah mendapatkan uang atau lebih mudah kehilangan uang? Oke, sudah. Yang keempat, apakah Anda lebih sulit mendapatkan uang atau lebih sulit kehilangan uang? Oke, sudah disimpan jawabannya ya. Ini berkaitan dengan bahasan kita mengenai millionaire mindset. Ya, nanti ada satu lagi diksi tentang financial thermostat atau termostat keuangan. Nah, apa itu? Oke, satu-satu kita jawab. Ada orang yang mudah, atau gini lah, saya jawab dulu, saya bahas dulu pertanyaan tadi ya. Kalau jawaban sahabat ini yang pertama menjawab saya lebih mudah menjadi kaya, ya, dan yang keduanya saya lebih sulit menjadi miskin, itu pasti berkaitan ya kalau jawabannya spontan ya. Kalau nggak berkaitan berarti nggak spontan jawabannya. Lebih mudah menjadi kaya dan lebih sulit menjadi miskin, ya, berarti Anda orang kaya. Kalaupun Anda belum kaya, setidaknya sebentar lagi Anda akan segera menjadi orang yang kaya, gitu ya. Kemudian kalau jawabannya saya lebih mudah, yang ketiga ya, saya lebih mudah mendapatkan uang. Kemudian yang keempatnya, saya lebih sulit untuk kehilangan uang, sama, berarti Anda punya mindset kaya raya. Kalaupun Anda belum kaya, maka Anda segera menjadi kaya. Kalau jawabannya sebaliknya, yang nomor satu jawabannya, saya lebih mudah menjadi miskin. Kemudian yang kedua jawabannya, saya lebih sulit menjadi kaya. Kemudian jawaban yang ketiganya, saya lebih mudah kehilangan uang. Yang keempatnya, saya lebih sulit untuk mendapatkan uang. Ini adalah jawaban rata-rata atau sebagian besar orang. Berarti Anda belum punya mindset kaya. Ya, Anda belum punya mindset kaya. Gak perlu khawatir, itu bisa kita perbaiki. Saya juga sama, lagi belajar untuk memperbaiki itu, untuk mencapai mindset itu. Kenapa mindset kaya ini penting? Nah, ini berkaitan. Ada orang, tadi sesuai dengan pertanyaannya, ada orang yang begitu mudah menjadi kaya dan sulit menjadi miskin. Ada ya? Ada. Kaya raya, bangkrut, tapi nggak berapa lama lagi dia kaya lagi. Dia punya kekayaan, taruhlah 1 miliar atau 10 miliar misalnya. Bangkrut nih, minus 10 miliar. Tapi nggak berapa lama dia kaya lagi di 10 miliar. Mudah kaya, sulit menjadi miskin. Berkaitan erat dengan mudah mendapatkan mudah mendapatkan uang dan sulit kehilangan uang, ya. Jadi taruhlah dia punya kekayaan 10 miliar, dicuri kekayaannya atau habis karena musibah kebakar. Taruhlah kayaknya 10 miliar habis. Nggak berapa lama 10 M-nya balik lagi. Ya, ini berkaitan. Tapi sebaliknya ada orang yang lebih mudah menjadi miskin dan sulit menjadi kaya, itu banyak. Ada orang yang mudah kehilangan uang dan sulit mendapatkan uang, itu pun banyak. Dan saling berkaitan ini. Nah, apa yang menjadi penyebab itu gitu? Ada orang yang mudah jadi kaya, sulit menjadi miskin. Sebaliknya ada orang yang mudah menjadi miskin, sulit menjadi kaya. Gitu ya. Mudah dapat uang, sulit kehilangan uang. Mudah kehilangan uang, sulit mendapatkan uang. Kenapa ada yang kayak gitu?
Ini berkaitan dengan termostat finansial, financial thermostat. Ini saya merujuk ke buku yang judulnya Secret of the Millionaire Mind, ya, yang ditulis oleh Half Acre. Udah lama saya beli, cuma baru saya pelajari sekarang-sekarang. Pas lagi mepet kondisinya, mepet keuangan, kondisi pandemi sekarang kayak gini. Ya, ternyata itu sangat berpengaruh dengan mindset yang dimiliki oleh orang, mindset keuangan khususnya. Dan mindset keuangan itu akan menghasilkan namanya termostat finansial. Lebih mudahnya gini, Anda punya kekayaan berapa? Taruhlah misalnya kekayaan Anda sekarang total nih 100 juta rupiah. Nah, setiap orang tuh punya termostat finansial berbeda. Ada yang termostat finansialnya 100 juta, berarti yang dimiliki 100 juta. Ada yang punya termostat finansialnya 1 miliar, berarti yang dia miliki 1 miliar. Ada yang punya termostat finansial sampai triliunan, berarti yang dia miliki triliunan. Orang dengan termostat finansial 100 juta, mau dia kehilangan uang 100 juta karena musibah atau karena apa gitu ya, gak berapa lama dia akan balik lagi uangnya. 100 juta juga. Nah, ada orang yang punya termostat finansial taruhlah hanya 10 juta rupiah kekayaannya dia, misal. Mau dia dapat kekayaannya 1 miliar, 1 triliun, itu gak akan berapa lama yang dia dapatkan itu kan langsung habis. Gak bersisa. Balik lagi ke angka 10 juta itu. Ada orang yang kalau dihubungkan dengan penghasilan ya, termostat finansial bisa dihubungkan dengan penghasilan. Ada orang yang termostat finansial untuk penghasilan bulanannya hanya 3 juta. Maka dia akan mendapatkan uangnya 3 juta sebulan. Mau dia tiba-tiba dapat uang sekian M, sekian triliun, itu akan habis, nggak bersisa. Dia akan balik lagi ke penghasilannya 3 juta sebulan. Ya. Ada orang yang udah penghasilannya rutin 1 juta sebulan, mau dia diganggu kondisi apapun, dikena musibah apapun, uangnya akan tetap balik segitu. 100 juta per bulan penghasilannya, nggak akan berkurang. Nah ini kalau orang yang bilangnya takaran rezeki ya, takaran rezeki orang berbeda-beda, betul. Tapi takaran rezeki itu ternyata itu sangat dipengaruhi oleh orang tersebut gitu sebenarnya. Dan yang menjadi faktor utama adalah masalah mindsetnya dia. Jadi termostat finansial itu adalah takaran rezeki. Takaran rezeki itu sangat dipengaruhi oleh mindsetnya dia, pikirannya dia. Kenapa ada orang lebih mudah mendapatkan uang, tapi selain ada orang yang sulit mendapatkan uang. Ada orang yang mudah kehilangan uang, dan ada orang yang mudah mendapatkan uang, ya, tapi selain ada yang mudah kehilangan uang atau sulit mendapatkan uang. Ada orang yang mudah menjadi kaya, tapi selain ada orang yang lebih mudah menjadi miskin. Ya, rupanya kalau menurut bahasannya si Half Acre ini dia hasil pengalamannya dia yang dia alami dan dia praktekkan, dan sebelumnya dipelajari juga, dia survei, dia riset mengenai mindsetnya orang kaya di Amerika. Ya, itu sangat dipengaruhi oleh mindsetnya dia, gitu ya. Nah, contoh sederhana masalah uang nih. Kenapa ada orang yang lebih begitu mudah mendapatkan uang, di sisi lain ada orang yang sulit untuk mendapatkan uang. Jangan, ya karena mindset. Kalau ada orang yang mindsetnya positif dengan uang, maka uang itu cenderung mudah datang ke dia, dari manapun jalannya. Tapi kalau ada orang yang punya mindset negatif dengan uang, mau dia kejar sekeras apapun, uang itu kan sulit didapatkan. Contohnya apa? Ini seringkali kebanyakan kita itu punya mindsetnya negatif dengan uang. Coba kita renungkan, coba ya sobat YouTube sendiri yang coba renungkan masing-masing tentang uang. Kebanyakan lebih melihatnya uang itu, wah uang itu sumber kejahatan. Orang yang banyak uang itu biasanya perilakunya buruk. Orang yang banyak uang itu biasanya didapatkan dengan cara yang tidak halal. Orang yang banyak uang itu ya biasanya dengan berbagai perilaku yang negatif. Dan kita melihat uang itu sumber kejahatan, kita melihat uang itu sumber keburukan. Orang yang banyak uang itu gak baik, ya, sehingga uang itu sulit datang ke dia, ya. Orang melihat uang itu, bahkan punten ya, sebagian kita ada yang salah kaprah mengartikan masalah hisab, ya. Jadi bener sih konsepnya bener, cuman ya pengamalannya yang salah gitu ya. Jadi nanti saya akan bahas di video lain gitu ya. Ngapain sih punya banyak uang, nanti hisapnya susah, nanti di akhirat hisapnya rumit gitu ya. Udah
nggak usah banyak uang. Sama juga dengan mindset tadi ya, mudah kaya dan mudah miskin tadi, gitu ya. Kenapa ada orang yang mudah menjadi kaya, ada orang yang mudah menjadi miskin? Ada mindset tadi. Ini hati-hati kalau punya mindset kayak gini. Oh, udahlah saya orang jadi soleh itu ya miskin gitu ya. Orang yang baik itu miskin, bukan kaya. Kaya itu orangnya cenderung buruk. Orang itu cenderung serakah kalau kaya raya itu. Orang kaya raya itu cenderung negatif gitu ya. Cenderung bermewah-mewah, cenderung pamer. Orang kaya itu pasti duitnya dari jalan yang haram, gak halal. Padahal banyak orang yang kaya raya dengan cara yang halal. Malah ya tadi, kaya raya itu nanti bikin hisapnya susah gitu ya. Mending miskin aja gitu ya. Padahal memang kondisinya dia udah mindsetnya miskin gitu ya. Nah, ini bukan berarti saya menganggap itu buruk, apa orang miskin buruk, enggak. Ini kita bicara masalah mindset ya. Saya nggak membenarkan, nggak menyalahkan. Tapi kalau teman-teman ingin memperbaiki kondisi keuangan teman-teman, memperbaiki finansial teman-teman, ya tadi ubah, perbaiki mindsetnya gitu ya. Nah, bagi saya penting teman-teman bisa meningkatkan kemampuan finansialnya, bisa menjadi kaya raya. Karena teman-teman tuh orang yang luar biasa. Teman-teman tuh insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, good people. Yang insya Allah kalau teman-teman banyak uang, uangnya itu akan lebih banyak digunakan untuk kebaikan, lebih banyak untuk sedekah, lebih banyak untuk berdonasi, ya, bukan untuk hal-hal yang buruk. Saya yakin teman-teman yang nyimak video ini, ketika banyak uang, ketika pun dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk sedekah, untuk berdonasi. Saya yakin. Maka itu penting teman-teman bisa menjadi seorang yang kaya raya. Penting teman-teman seorang yang mempunyai kemampuan finansial yang bagus. Karena dengan itulah teman-teman bisa lebih banyak melakukan kontribusi. Nah, balik lagi tadi masalah mindset yang saya pelajari dari buku ini, Half Acre ini. Ya, ada orang yang mudah menjadi kaya, ada orang mudah menjadi miskin tadi. Masalah mindset dia dengan kekayaan, masalah mindset dengan keuangan. Kalau misalnya sekarang, kok saya susah banget ya cari uang. Kok saya susah banget jadi kaya. Ya jangan-jangan mindset tadi. Mindset dia dengan melihat kekayaan itu buruk. Coba ubah dulu. Jadi dari negatif ke positif. Ubah dulu cara lihat kita dengan uang, cara lihat kita uang. Dari keburukan jadi positif, jadi kebaikan. Ya, jangan melihat uang itu dari negatif, jangan. Penting untuk punya uang itu untuk menafkahi keluarga kita. Kalau kita punya hutang, kita bayar hutang-hutang. Kalau misalnya kita ya punya banyak uang, kita banyak bersedekah, banyak bantu orang, kan luar biasa ya. Nah, lebih lanjut nih ya, kalau kita kaitkan banyak orang-orang kaya raya konglomerat yang ketika dia mengalami rugi, hanya dalam waktu singkat dia balik lagi kekayaannya. Donald Trump ya, yang pernah jadi presiden Amerika, terlepas dari segala kontroversinya, dari segala omongan-omongan yang asal jeplaknya dia sebelumnya adalah seorang konglomerat ya, sampai sekarang juga masih konglomerat sih ya, kaya raya, masuk di jajaran 100 orang terkaya di dunia, masuk di jajaran 10 orang terkaya di Amerika ya. Dia pernah mengalami rugi miliaran dolar, tapi gak sampai berapa lama balik lagi ke kekayaannya. Nah, di Indonesia pun sama, ada pengusaha-pengusaha 10 orang terkaya di Indonesia, Khairul Tanjung, Antoni Salim, atau siapa gitu ya. Mereka sama-sama menceritakan pernah mengalami titik terendah, usahanya mengalami kerugian yang signifikan, tapi gak berapa lama kekayaannya baik lagi. Kenapa? Karena mereka udah punya takaran rezeki atau financial thermostatnya tinggi pula. Konglomerat kekayaan 1 triliun, rugi dia 1 triliun, balik lagi tuh kekayaan. Karena dia udah punya mindsetnya 1 triliun gitu. Kita balik lagi ke literatur Islam nih ya. Contoh yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatnya ya, sebagian besar sahabat Nabi itu kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang saudagar yang kaya raya, pedagang sejak sebelum masuk Islam hingga setelah masuk Islam. Kita mendengar riwayat Abu Bakar As-Siddiq ketika saat itu akan ada jihad ya, butuh logistik, butuh biaya yang besar. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, tidak bersisa. Sampai ditanya ya riwayatnya kurang lebih, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mendengar riwayat setelah Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua harta itu, Abu Bakar jadi jatuh miskin. Enggak.
malah tetap kaya, malah nambah kaya rayanya, nambah kekayaannya, tidak jatuh miskin, ya. Karena dia punya apa? Punya financial mindset yang bagus tentang kekayaan, yang positif tentang kekayaan. Kemudian dia punya takaran rezeki yang tinggi, ya. Termostat finansial yang tinggi. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kita mau niru Abu Bakar, insya Allah bisa. Tapi pastikan dulu financial mindsetnya bagus, jangan sampai kita infakkan semua harta, nggak ada yang bersisa, kita jadi miskin total, ya. Walaupun memang janji Allah orang yang bersedekah, ya, tidak akan jatuh miskin, ya. Tapi ya pastikan dulu bahwa kita punya financial mindset yang bagus tentang kekayaan, gitu, ya. Yang kedua, sahabat Nabi yang berikutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu juga sedekahnya jor-joran, tapi dia juga punya financial mindset yang bagus, termostat finansial yang bagus. Utsman bin Affan itu ketika ada paceklik di Madinah, ya, mendatangkan kafilah-kafilah yang membawa ratusan ribuan unta, ya. Saya harus cek lagi riwayatnya, tapi kalau saya ribuan unta, dan membawa logistik makanan, ya, membawa air, membawa perbekalan untuk menyuplai masyarakat Madinah, satu kota disuplai ketika kondisi panceklik. Kemudian kita juga mendengar riwayat Utsman bin Affan membeli satu sumur, ya, untuk kebutuhan satu masyarakat kota Madinah. Tapi tidak berkurang hartanya, malah menambah hartanya, bahkan sampai sekarang harta yang jadi amal jariah itu mengalir sampai hari ini. Sampai saya mendengar ada rekeningnya Utsman bin Affan yang itu merupakan hasil investasi atau pengembangan bisnisnya Utsman bin Affan sampai saat ini, yang terus berkembang, terus meningkat. Luar biasa amal jariah Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya. Terakhir contoh sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf. Nah, ini masyhur sekali ini Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau juga seorang yang kaya raya sebelum masuk Islam. Sebelum berhijrah dia adalah saudagar yang kaya raya. Ketika masuk Islam kemudian ada perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua kekayaannya, hijrah hanya mengandalkan bekal seadanya dan membawa pakaian yang melekat di badannya. Abdurrahman Auf jatuh miskin saat hijrah. Sampai ketika tiba di Madinah ditawari oleh sahabat di kalangan Ansor, ditawari fasilitas, tempat tinggal, harta, pakaian, bahkan sampai istri, pasangan hidup ditawari. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Kalimat yang masyhur, tunjukkan padaku di mana adanya pasar. Dia minta ditunjukkan pasar. Jadi berusaha mencari peluang. Dan tidak butuh waktu lama, kurang dari 5 tahun, Abdurrahman bin Auf mengembalikan kekayaannya dari kondisi dia hijrah dan kondisi miskin, segera menjadi kaya raya. Ini berkaitan dengan financial mindset dia tentang kekayaan, berkaitan dengan termostat finansial tadi, takaran rezekinya yang besar. Ada kalimat masyhur dari Abdurrahman bin Auf yang ini menunjukkan bagaimana contoh rich mindset, ya, mindset orang kaya. Ketika aku melihat batu, kalau aku balikkan batu itu, aku menemukan emas. Itu artinya apa? Dimanapun Abdurrahman bin Auf menemukan adanya peluang-peluang bisnis, sehingga dia begitu cepat, begitu mudah untuk menjadi kaya raya, dan hartanya berkah. Sahabat-sahabat Nabi itu orang kaya, hartanya berkah, infaknya luar biasa, jor-joran. Bahkan beberapa riwayat saya temukan kekayaan sahabat itu sampai triliunan rupiah, gitu, ya. Dan itu mereka orang soleh. Kekayaan itu tidak membuat mereka menjadi orang kufur, tidak membuat mereka menjadi orang yang lalai. Karena itu kita harus merubah cara pandang kita dengan kekayaan, cara pandang kita dengan uang, ya. Uang itu tidak negatif, uang itu positif. Apalagi kalau dipegang oleh rekan-rekan YouTube yang luar biasa, orang-orang soleh, insya Allah dengan uang itu akan mendatangkan lebih banyak manfaat. Kekayaan itu tidak negatif, kekayaan itu positif. Kalau misalnya kekayaan itu dipegang oleh orang yang bertakwa, orang bertakwa kaya raya, wah, mantap. Banyak infaknya, banyak kebaikan yang dia lakukan dengan kekayaannya itu. Kesimpulannya, ini sebagai bab awal tentang millionaire mindset, bahwa kekayaan, rezeki, masalah uang itu sangat berpengaruh dengan mindset kita. Kalau mindset kita positif, maka kekayaan itu mudah datang kepada kita.
Kalau negatif, maka kekayaan itu sulit datang pada kita. Hati-hati kalau misalnya kita banyak mengeluh, banyak berpandangan buruk dengan masalah keuangan, atau bahkan emosi kita ya. Kalau lebih banyak emosi kita negatif, itu akan sulit rezeki itu datang. Tapi kalau emosi kita positif, maka mudah rezeki itu datang. Termasuk prasangka kita dengan Allah. Senantiasa kita berprasangka baik, berprasangka positif pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan membukakan rezeki kita. Terakhir, ya, yang menjadi mindset orang kaya yang juga sebutkan di sini ya, orang-orang kaya itu adalah orang yang sangat mengapresiasi apa yang mereka dapatkan. Kalau bahasa kita mah syukur ya. Cuma kalau orang barat kan gak punya konsep ketuhanan yang ini ya. Kita syukur ketika kita diberikan kebaikan, rezeki sekecil apapun, mereka adalah penerima yang baik. Nah, sama seperti kita, ketika kita diberikan rezeki sekecil apapun, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil, dan juga kita menaati perintah-perintah Allah sebagai bentuk syukur kita pada Allah. Maka Allah akan bukakan kembali rezekinya yang lebih luas. Kan janji Allah tuh ya, la in syakartum lazidannakum ya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, di video sebelumnya nih saya bahas masalah Siti Hajar tuh ada ya kaitannya. Tapi kalau kita kufur dan lain-lain, ingat bahwa azab Allah sangatlah pedih. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ubah cara pandang kita dengan kekayaan, ubah cara pandang kita terhadap uang ya, dari negatif ke positif. Insya Allah itu bisa meningkatkan atau bisa memperbaiki kondisi keuangan kita, kondisi finansial kita, kondisi kekayaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau bermanfaat video ini, like, subscribe, dan boleh deh di-share seluas-luasnya kemanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.